Di negara manapun, di situasi manapun, bagaimanapun yang namanya sedang terjadi perundingan itu gencatan senjata. Itulah kita ditembakin. Ya bukan semuanya lah. Kena gas air mata. Itu kalau nggak salah di rumah sakit Budi Mulia itu 165 orang. Ada yang korban jiwa waktu itu? Enggak ada, alhamdulillah. Satu ya kalau nggak salah ya. Satu ya. Oke. Tapi yang kena pengaruh gas air mata yang dirawat sampai beberapa hari itu diantaranya almarhum Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Ali Jaber, 160. Gimana Sumbangan cara? umat. Sumbangan umat. Bagaimana meminta maaf dan mengembalikannya? Timbul tenggelam Bersama meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Di depan saya ini ada orang yang beliau orang penting di GNPF Ulama ya. GNPF itu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang terbentuk tahun kira-kira 2016, Ustadz ya. Iya. Beliau adalah Ustadz Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustadz sudah datang ke tempat saya dan saya tahu tidak gampang ke sini karena harus lompat ke loteng. Jadi sahabat saya kalau tidak punya kemampuan untuk naik tangga ke loteng agak susah juga ke sini. Naiknya semangat, turunnya nanti. Turunnya lebih semangat. Alhamdulillah. Lebih semangat, ya. Jadi Ustadz, makasih sudah datang. Dan biasanya di Refli Harun Channel ini saya tanya apa aja, kan? Iya. Nah, pertanyaan saya yang utama adalah itu hubungan Yusuf Muhammad Martak dengan keluarga Martak yang kasih rumah atau pinjamkan rumah Pegangsaan 56 Bung Karno itu apa, Ustaz? Jadi beliau adalah paman saya. Paman langsung? Paman langsung, adik bapak saya. Oke, adik kandung? Adik kandung. Ya, jadi satu saudara itu berempat, bapak saya. Ya. Dan memang beliau almarhum itu sangat dekat sekali dengan Bung Karno dan bapaknya Bapak Ustadz. Paman saya. Oh, yang nomor satu itu. Yang paman saya. Jadi adik bapak saya. Kalau bapak saya kan sudah pindah ke Surabaya saat itu. Ya, nah tapi ya di sana kakak saya itu justru bendahara umum di Partai Nasional Indonesia PNI. Kakak saya. Jadi biar kita buat clear. Jadi ayah itu bersaudara. Berempat bersaudara. Yang dekat dengan Bung Karno itu nomor berapa? Itu nomor 3. Nomor 3. Kalau ayah nomor 2. Nomor 2. Yang tertua? Yang tertua ada juga satu. Perempuan atau laki? Laki semua. Oh, laki semua. Yang bungsu? Laki semua. Yang bungsu laki juga. Waktu tahun 45 yang di Jakarta siapa? Semua masih 45 masih di Jakarta. Oh, 45 masih di Jakarta. Iya, setelah itu kurang lebih tahun 50 sekian, nah itu baru boleh pindah. Baru pindah. Iya. Termasuk ayah Ustadz pindah ke Surabaya. Iya, tapi paman saya tetap di Jakarta, tinggal di Pegangsaan Timur 56. Oh, itu rumah dia? Rumah tinggal. Lalu dipinjamkan atau diapakan? Jadi saat itu Bung Karno sedang di pengasingan, lagi menderita sakit berat sekali, mondar mandir, diobatin, dibawain madu, dibawain obat, dibawain segala. Itu dari pengasingan dari Bengkulu? Atau ND? ND kalau nggak salah. ND ya? Jadi kenapa ini dilakukan semua? Karena saat itu dia sudah melihat ada tanda-tanda bahwa kita ini mau merdeka gitu ya kan. Nah sampai akhirnya berhasil dan diminta saat itu sebenarnya Fakta Proklamasi itu kan akan dibacakan di Monas. Tapi paman saya tidak setuju. Dia bilang masa sebuah negara mengumumkan di pinggir jalan, gitulah. Nah
Jadi ya rumah Pegangsaan Timur 56 itu gede sekali, mungkin sekitar 10.000 meter kali itu ada tuh. Oke. Iya, nah disitulah disampaikan. Tanahnya 10.000 meter ya? Kurang lebih begitu ya. Oke, nah setelah berjalannya waktu, dia melihat sebagai ini adalah suatu sejarah atau enggak sejarah gitu kan. Akhirnya belum puas Mas Ian. Dia berunding dengan istri, dengan anak, bagaimana kalau ini bukan hanya tempat, tapi ini kita berikan kepada negara. Oke. Nah, akhirnya pindahlah satu keluarga ke Pegangsaan Timur di seberangnya, yang sekarang kalau tidak salah itu digunakan oleh salah satu partai. Partai apa? Demokrat. Oh, Partai Demokrat. Iya, itu. Yang katanya Demokrat yang asli ini. Atau Demokrat yang lain lagi. Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada asli, kadang-kadang hampir ada yang asli hampir dihanguskan. Oke. Ini Demokratnya AHY atau Demokratnya Muldoko? Demokratnya AHY. AHY yang menggunakan ya. Iya. Oh, jadi itu sudah beralih. Dari keluarga Martak. Iya, beralih. Tahun berapa beralihnya? Itu sekitar tahun 60-an. 51 kok nggak salah ya. Ya, ada surat ucapan terima kasih dari negara. Bahkan di dalam surat itu dicantumkan mengucapkan terima kasih atas diberinya gedung proklamasi 56 dan dibantunya membeli beberapa gedung. Jadi bukan hanya satu gitu loh. Oke. Iya, itu aja. Ada beberapa gedung untuk Indonesia yang baru. Iya, untuk negara yang baru. Dan gedung proklamasi 56 itu jadi kediaman Bung Karno akhirnya? Atau jadi kantor atau jadi apa ya? Jadi kantor saat itu ya. Jadi kantor ya. Jadi kantor apa? Presiden? Belum? Belum ya. Oke. Jadi waktu itu Pak Jika waktu beliau jadi wapres, kalau tidak salah itu sempat saya bertemu beliau, dia bilang menyayangkan kenapa itu ada sampai pernah dipugar gitu. Sebetulnya nggak perlu dipugar. Jadi itu sempat dipugar itu. Aslinya tidak begitu. Bukan dipugar, tapi apa ya? Istilahnya kalau dipugar itu kan sesuai dengan aslinya kan? Iya. Direnovasi kurang lebih begitu ya. Kalau renovasi kan bikin gaya lain gitu kan. Iya, sementara kan itu mesti cagar budaya kan? Iya, kalau dipugar sesuai aslinya kan. Jadi memang kalau bicara kecintaan kepada Bung Karno berarti pasti mencintai negara kan? Nah, kalau bicara cinta negara, kesatuan Republik Indonesia. Ya, maaf gitu loh. Saya agak keberatan kalau ada orang yang cuman hanya mengaku-ngaku tapi tidak pernah berbuat kepada negara atau setelah mendapat kekayaan, menikmati hasil alam, hasil bumi baru memberi itu bukan sebuah kecintaan itu ya. Kalau boleh Paman normatif dulu saja. Pengusaha. Dia pengusaha, dia tidak ada hubungan dengan negara, tidak ada. Jadi sebenarnya aktivitasnya bukan partai, bukan politik. Nggak ada. Jadi dagang aja sebenarnya. Dagang. Kantornya itu adanya di Jalan Coklat, Jalan Kopi situ di kota. Itu berderet itu dulu konglo ya. Ada Hashimning, ada Dasaat, ada Bakri Brothers. Itu di situ tuh semua tuh. Ada Marba di situ. Jadi ibaratnya konglomerat lama. Konglomerat lama. Ya pengusaha-pengusaha lama lah saat itulah ya. Termasuk Soedarpo mungkin ya. Iya mungkin. Ya, jadi sampai sekarang ya masih ada tuh beberapa kantor-kantor tua udah nggak terawat lah milik Dasaat. Tapi keturunannya Paman nggak ada. Ada yang meneruskan. Nggak ada. Ya mereka dagang-dagang biasa. Jadi semua. Yang dikasihkan itu Pegangsaan 56 yang 10.000. Iya kurang lebih ya. Kurang lebih segitu, itu. Ya, kurang jadi lebih dikasihkan semua. Kasihkan semua. Kok sekarang udah. Itu dikasihkan untuk negara atau untuk Bung Karno? Untuk negara. Untuk negara. Iya, ya. Karena ada surat pernyataan dari negara. Iya. Ya jadi kalau sekarang itu udah nggak tahu deh. Lebih yang jelas. Karena. Yang jelas lebih dari yang diberikan, yang dijanjikan oleh Akiditio lah. Kurang lebih begitulah. Kalau dihargain itu lebih dari Akiditio itu ya? Mungkin bisa 2 kali lipatnya mungkin kali. Dan tidak hoax ya. Asli fisik bulat-bulat deh. Bulat-bulat ya. Secara Pegangsaan Timur, menteng itu ya? Menteng 10.000 meter ya, bisa dibayangkan ya. Sekarang kita bisa kalau dijadikan duit semua, rumah ini ketimbun duit. Dan ponakan-ponakan sepupu saya, anaknya paman saya, sangat sederhana hidupnya sekarang. Dibayar istilahnya di bawah inilah ekonominya biasa aja, tapi nggak pusing. Memang dari dulu kita tidak pernah mau mengangkat masalah ini. Ya kita anggap memang ini kita ikhlas, orang tua ikhlas. Nah itu barulah mencuat itu pas peristiwa setelah 4/11. Saya nggak tahu dari mana siapa yang memberikan informasi
informasi itu ke teman-teman. Nah, pada nelpon minta saya ngangkat, saya berkeberatan, saya bilang nggak mau saya. Gitu. Ini karena memang keluarga sudah tidak pernah mau membicarakan masalah ini dan itu memang ikhlas diberikan kepada negara lah gitu. Ya orang kan mengangkat itu dalam konteks ketika ya sokol keturunan Arab ini dia ragukan nasionalismenya, ya kan? Dianggap radikalis, ya kan? Ekstremis, ya kan? Gitu. Kaum berjenggot, ya kira-kira gitu. Makanya kemudian bapaknya Habib Rizik juga pejuang ya? Banyak pejuang turunan Arab. Ya, termasuk kakeknya Anies. Anies, iya, itu jelas. Ya. Dan memang benar-benar kecintaannya tulus, nggak ada tendensi apa-apa. Juga ada juga. Oh iya, bukan saya bilang tidak ada, iya. Cuman jangan dimanipulir sejarah itu, ya kan? Jadi ada juga di BPUPKI, betul. Kan? BPKI, ada juga konstituante. Betul. Oke, sekarang di GNPF Ulama. Iya. Jadi GNPF Ulama itu kurang lebih bagaimana organisasi ini? Berdirinya yang jelas 2016. 2017 ya? Oh 2017? 2017 ya, baru ingat tadi. Karena kasus Ahok itu penistaan Al-Maidah 51 ya kan? Itu 2016? Iya. Pertama kali, jadi waktu 411 itu sudah terbentuk GNPF Ulama belum? 411 itu belum, sudah kan? Sudah. Nah itu 2016. 2016 ya. Iya, sorry. 2016 ya. Okay. Jadi karena saat itu ada dikeluarkannya surat dari Majelis Ulama Indonesia yang namanya bukan fatwa tapi pandangan keagamaan. Karena sesuai waktu itu Ma'ruf Amin. Ketua umumnya yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Ya, gitu. Nah, dan untuk itu dibentuk GNPF. Iya. Untuk mengawal itu. Iya, kenapa harus ada pengawalan? Karena saat itu waktu dilaporkan ada dari aparat menyatakan ini dapat diproses kalau ada fatwa dari MUI. Setelah fatwa atau surat pandangan keagamaan disampaikan tidak kunjung juga diproses. Nah, makanya perlu pengawalan. Perlu pengawalan dan turun berkali-kali, berdarah-darah segala macam. Barulah itu diproses, barulah ditahannya di mana juga nggak jelas. Berarti TP3 kurang gede pengawalannya. Kurang. Terlalu eksklusif barangkali masih ya. TP3 yang kilometer 50? Iya. Ya pengawalannya cukup bagus, karyanya sudah bagus semuanya, cuman memang perlu konsistensi. Itu penting karena apalagi keadaan saat ini kan. Iya. Karena kalau saya bandingkan mungkin kalau yang dulu kan lebih seru konteks politiknya. Kalau ini kan menyangkut betul-betul human right, betul kan? Kehilangan 6 nyawa. Betul. Gitu, tanpa proses yang layak dari negara kan? Benar. Sebenarnya kalau saat itu ya permasalahan itu tidak ansih ada politik gitu ya kan. Kalau seandainya Ahok, saya ngomong jujur ya, kalau seandainya Ahok tidak kepleset, tidak sering emosi, maki-maki, kan itu bisa kita lihat di YouTube-nya Pemprov DKI. Nah, itu kan sering. Nah, ya namanya sudah sering marah-marah ya pasti satu saat kepleset lah. Kalau enggak ya nggak ada lagi yang bisa mendung dia pasti jadi saat itu. Itu jadi, karena itulah. Jadi ada soal berkelindan soal-soal lain juga ya. Iya. Gitu. Waktu itu GNPF itu siapa ketuanya pertama? Saat itu Bahtiar Nasir. UBN ya, panggilannya UBN ya. Itu Bahtiar Nasir. Ya. Ketua Dewan Pembinanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Ketua Dewan Pembinanya Habib Rizik Syihab ya. Jadi di GNPF itu pengurusnya tidak banyak, tapi rata-rata para ulama, para senior, begitulah. Karena memang boleh dikatakan sebagai pemikirnya lah. Gitu. Nah, yang membentuk ya Habib Rizik bersama beberapa pengurus FPI. Gitu. Yang membentuk GNPF Ulama itu. Iya, gitu. Kalau kita bilang backbone-nya justru FPI lebih ya. Backbone-nya ya, otomatis. Artinya kalau nggak ada FPI mungkin nggak bergerak juga itu barangnya. Susah lah mungkin ya. Ya, jelas sekali. Karena dia punya dalam tanda kutip punya jaringan. Secara struktur sudah terbentuk seluruh Indonesia, iya kan. Terus dari sistem loyalitas semuanya sudah teruji lah semuanya. Berarti tepat dong
pemerintah membubarkan FPI? Sebenarnya Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya kan tidak semua harus dibubarkan. Iya. Kan bisa dipilah-pilah mana yang salah, mana yang baik. Kan positifnya banyak. Bagaimana waktu menangani rescue seperti di Aceh, di mana-mana kan. Apakah dengan cara itu harus ini? Itu pun pembubaran pun tidak melalui proses hukum. Ya, itulah. Sudah sering dibahas di Refli Harun Channel. Iya, sudah menjadi berita umum lah. Udah khatam jadi. Jadi ke Ustadz kapan GNPF itu? Itu pada tahun 2018 menjelang 2019. 2018 2019 yang memilih Ustadz itu apa? Semacam dewan suronya atau bagaimana? Iya, enggak, jadi dari pengurus sendiri. Dari pengurus GNPF itu? Iya, dari pengurus sendiri. Waktu itu Habib Rizik sudah di Mekah. Jadi karena perlu ada perubahan, karena ini perlu ada, banyak hal lah ya, yang keterkaitan dengan saat itu kan banyak yang dibedik, dihukum, jadi tersangka. Termasuk UBN juga. Nah, disitulah pertimbangan supaya organisasi tetap berjalan. Akhirnya kita, namanya istilah kita tuh syuro itu ya musyawarah lah ya. Nah, alhamdulillah ya tanpa saya sadari, tanpa saya sangka, secara aklamasi saya ditunjuk. Untuk memegang. Sampai sekarang. Jadi kepengurusannya 2018. Iya, sampai tahun? Nggak ada belum. Nggak ada batasan. Belum. Pokoknya nanti kalau ada sign dari Dewan Syuro akan ada pergantian, ikutin aja gitu. Ya sebenarnya kalau bagi saya namanya organisasi itu tidak layak. Kalau kita ini selalu pingin sebagai ketua gitu kan. Kita ini kan dalam organisasi yang apalagi berbentuk perjuangan. Kita harus siap dipimpin dan siap mimpin. Itu harus, nggak boleh. Kayak Khalid bin Walid. Kaderisasi tetap harus ada. Apalagi saya kan usia saya juga udah berapa? 3 Lebih 3 tahun. Perlu ditambah lagi 3 tahun. 39 sekarang. Jadi Ustadz kelahiran tahun berapa Ustadz? Saya lahir tahun 55. 55 ya. 55 pemilu pertama. Pertama ya. Tapi lebih tua daripada Prabowo Subianto ya kan? Iya. Enggak, lebih tua Prabowo kalau nggak salah. Setahun 2 tahun lah, lupa saya. Enggak, kalau Prabowo itu tahun 54 ya? Apa 53 ya? Yang jelas dia 17 Oktober dia 52 kayaknya. 52 ya. 52 ya, 52. Karena saya ingat dia kelahiran tanggal 17 Oktober dan 17 Oktober 53 itu adalah pemberontakannya Angkatan Darat dalam tanda kutip yang mengarahkan tank ke istana itu. Oke. Nah, itu peristiwa. Itu Oktober 52 kalau nggak salah. Jadi dia itu tahun 51 lahirnya. Jadi setahun sebelum peristiwa itu dia lahir. Tahun 52 itu peristiwa itu. 17 Oktober 52 dia 17 Oktober 51. Dan tahun 2024 usianya sudah 73 tahun. 73 tahun. Layak lah untuk maju lagi lah. Layak kalau dibandingkan dengan kalau bandingannya Mahathir Muhammad ya. Oke, nanti saya akan sampai ke sana juga. Gitu. Karena saya mengikuti pernyataan GNPF Ulama atau PA21. Oke lah, saya tidak membedakan PA212 kan. PA212 itu juga pasti ada hubungannya sama GNPF. Iya, sayap juangnya GNPF Ulama. Sayap juangnya mana ya? Apalagi sayap juangnya. Tapi Ustadz, apa yang dilakukan GNPF Ulama pasca demo besar-besaran itu? Jadi 411, 212 tahun 2016, tahun 2017, 2018, 2019, ya kan? Iya. Dan 2020 pandemi. 2021 selain kegiatan reuni akbar 212 itu. Jadi GNPF itu kan memang terdiri dari orang-orang yang memang punya kepedulian ya kepada negara dan bangsa. Jadi di samping kita itu mengkritisi apa yang perlu kita kritisi secara konstruktif ya kan, yang kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kita juga turun ke bawah. Jadi dari mulai sambil minum tadi ya. Misal ada musibah dan lain sebagainya, termasuk seperti awal-awal COVID itu kita turun, tidak ada henti-hentinya, kita ya semampu-mampu kita lah.
gitu. Nah, tapi tatkala ada kebijakan-kebijakan yang boleh dikatakan tidak berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, ya kita menyuarakan, misal masalah HIP, Omnibus Law dan lain sebagainya. Tapi orang kan menamakan atau menganggap kita ini yang paling nggak mau anteng, nggak mau diem. Ya nggak mau, bukan tidak mau anteng, tidak mau diem. Kita kepingin anteng, kepingin diem, ya kan. Banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi kalau selalu yang dikeluarkan kebijakan itu berseberangan, toh juga semua orang juga menolak. Hanya cuman kita lah yang mungkin lebih depan lah istilahnya, lebih berani ngambil inisiatif, ya kan. Dan inisiatif itu selalu bergandeng dengan GNPF, PA212, FPI sebelum FPI dibubarkan. Itu memang 3 serangkai begitu ya? Iya, karena di sini kita menunjukkan bahwa kita ini adalah satu kesatuan, ya. Karena kalau kita bergerak masing-masing, berarti kekuatan kita sudah mulai terpecah belah. Karena kita tidak boleh ada perbedaan, karena kita ini kan mewakili komunitas, para ulama, para habaib yang bersama kita, ya itu ya kita harus jaga gitu. Memang. Dan itu simpulnya di Habib Rizik? Ya tentu. Ya, itu karena tentu. Saya lihat kok dia hadir semua di situ. Di GNPF Ulama dia Dewan Suro tadi. Dewan Pembina. Dewan Pembina. Dewan Pembina, iya. DPA 212? DPA 212 sama. Sama, Dewan Pembina. Iya. Di FPI Imam Besar. FPI Imam Besarnya, iya. Ya, artinya simpulnya di Habib Rizik. Di Habib Rizik, ya. Ya. Karena Habib Rizik itu sangat reaktif, dalam arti kata cepat, dia tuh mengambil satu kesimpulan tatkala ini harus cepat dikerjakan dan harus cepat disampaikan, disuarakan lah, kurang lebih begitu. Gitu. Nah, jadi karena memang mungkin ya jam terbang beliau, pengalaman beliau, ya kan. Ya kita ya yang positif ya kita bisa terima. Itulah yang kita kerjakan. Jadi bukan kita ini, dan setiap kita itu aksi bukan tiba-tiba. Kita itu sudah mengadakan pembicaraan, diskusi, kita pernah kita awali dengan kirim surat ke parlemen dan lain sebagainya, tapi ya tanpa ada respon. Tidak ujuk-ujuk gitu. Tidak. Kita diketawain orang nanti tidak. Makanya seperti HIP, alhamdulillah yang tadinya antara pemerintah dengan parlemen saling melempar tanggung jawab. Parlemen bilang itu surat sudah ada, RUU itu sudah ada di pemerintah bilang nanti kalau sudah dikirim dari DPR kita akan menolak atau apalah saat itu kan. Ternyata waktu kami berkunjung, kami ke DPR, saya sebagai ketua delegasinya ya yang menemui kita ya wakil-wakil ya, kalau ketuanya nggak pernah mau turun. Ketua DPR siapa? Puan. Puan ya? Iya, Puan. Masih tetap yang dulu, belum diganti, masih tetap. Ini cerita yang sekarang ya? Iya. Saya ingatnya yang dulu, jangan-jangan. Karena ini cerita hip-hip ya kan? Kelompok hip-hip itu kan munculnya 2020. Nah, kalau bicara yang dulu sedikit, saya juga punya story. Jadi saya saat itu saya bersama Munarman dengan Ustadz Edi Mulyadi, kalau nggak salah dengan Ustadz Al-Khotot, menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Ketua DPR yang lama. Tapi alhamdulillah di akhir jawabannya cukup memuaskan bahwa kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba bayangin, mau kemana kita mengadu? Ya kan? Nah ini bukan ngarang-ngarang, terus story gitu lah. Makanya bukan saya mengarang-arang atau mengandai-andai, ini ya harus saya sampaikan. Nah disitulah makanya kami melihat mau kemana lagi kita ini mau menyampaikan aspirasi ini. Kalau Ketua DPR saja sudah menyatakan. Ketua DPR yang lalu siapa? Kalau nggak salah. Karena banyak soalnya. Kan Ketua DPR itu ya kan pertama kali ya kan ada Setia Novanto. Iya, terus diganti ya. Ada Ade Komarudin. Iya. Kemudian ada Setia Novanto lagi. Ada sekarang Bambang Susatyo yang ya kan. Ini makanya kalau dibilang Ketua DPR sebelumnya yang mana? Yang saya pernah bertemu adalah Bambang Susatyo. Bambang Susatyo. Ya kita hormati dengan apa alasan itu kita hormati saja. Tapi ya kita pulang ya sedih lah. Hati ini ya kan, bagaimana, apa yang harus kita sampaikan, mau tidak mau ya kita sampaikan kepada komunitas yang menitipkan amanat pada kita. Kan itu kan banyak ormas yang bergabung. Kita ini kan hanya sebagai delegasi mewakili ormas-ormas tertentu gitu. Tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Refli Harun di channelnya ya kan. Mungkin banyak bisa lah. Banyak bisa ya menyuarakan sesuatu ya. Karena tidak ada agenda politiknya. Nah, itulah kelebihannya. Nothing tulus. Iya, betul. Jadi intinya adalah kan kalau GNPF itu raison d'être-nya
adalah untuk mengawal fatwa ulama atau katakanlah apa istilahnya tadi Ustaz ngomong apa? Pertimbangan apa? Pandangan ulama. Iya. Soal pandangan keagamaan. Pandangan keagamaan. Awalnya kan GNP Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI awalnya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Iya, jadi kalau nanti antum Prof Refli jadi ulama ya ngeluarin fatwa kita kawal. Oke, jadi gitu. Fatwa ulama itu tidak harus MUI tapi ulama secara in general jadinya. In general, selama itu. Jadi waktu UBN menjadi ketuanya itu fatwa MUI saja. MUI, ya. Ketika Ustadz menjadi ketua sudah fatwa ulama. Fatwa ulama. Oke, dan ulama itu ya yang respected lah kira-kira ya, yang didengar. Kan tidak setiap yang mengaku ulama. Tentu, ya kan? tentu. Okay. Dan itu memang keinginan dari Majelis Ulama Indonesia, kan sudah selesai kata saat itu kata ketua umum. Ketua umumnya tetap saat itu Kiai Ma'ruf Amin. Saya dalam posisi ada di pengurusan Majelis Ulama Indonesia. Udah selesai buat keluar aja di luar. Ya paling tidak ya memang betul juga karena marwah MUI kan Majelis Ulama Indonesia itu kan mewakili seluruh masyarakat Indonesia kan, gitu. Ya kita terima, kita ganti. Jadi, itu zaman kepemimpinan saya. Jadi GNPF Ulama, bukan GNPF lagi Ulama. GNPF MUI. MUI. Oke, nah itu bedanya. Jadi GNPF Ulama itu adalah mengawal fatwa-fatwa ulama. Iya, apabila ada fatwa yang perlu dikeluarkan, ya kan? Misalnya, ini rekomendasi ulama itu ijtima gitu. Iya, semacam ijtima dan lain sebagainya, ya kan? Fatwa itu tidak harus dalam bentuk surat, gitu kan? Karena jadi begini, tolong dipahami tahapan proses kita mengambil satu kesimpulan dan mengambil satu keputusan itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Kenapa dari 411, 212 yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, keempat belum pernah terjadi sesuatu pun kejadian secara nyata. Dalam arti kata aman-aman, ya kan? Karena memang kita tidak pernah punya agenda dan dilarang memang kita melakukan segala sesuatu. Artinya itu betul-betul aman. 212-nya aman, pas iya. Kalau 411 itu kan sebenarnya kan batas waktu demo itu kan jam 18. Iya. Nah, kita itu mulai merasakan tembakan-tembakan gas air mata itu belum jam 16, jam 18. Dan itu pun itu pun menurut saya seandainya saat itu sudah menginjak jam 18, saya pikir aparat tidak layak melakukan itu. Kenapa saya nyatakan begitu? Di dalam istana sedang terjadi perundingan. Ada Wapres, ada Menko Polhukam, ada Kapolri, lengkap. Presiden nggak ada tapi. Presiden ada perlu pergi ke Cengkareng kalau nggak salah atau kemana saya nggak tahu lah ya. Presiden nggak ada. Nah di situ perwakilan juga dari GNPF, dari FPI ada di dalam kiai-kiai. Nah di negara manapun, di situasi manapun, bagaimanapun yang namanya sedang terjadi perundingan itu gencatan senjata. Itulah kita ditembakin. Ya bukan semuanya lah kena gas air mata. Itu kalau nggak salah di rumah sakit Budi Mulia itu 165 orang. Ada yang korban jiwa waktu itu? Nggak ada, alhamdulillah. Satu ya, kalau nggak salah ya. Satu ya. Tapi yang kena pengaruh gas air mata yang dirawat sampai beberapa hari itu diantaranya almarhum Ustaz Arifin Ilham, terus Ustaz Ali Jaber. Itu 165 korbannya. Jadi ulama-ulama tumpah ruah di sana? Tumpah ruah semua di sana. Tumpah ruah di sana. Nah, bagaimana dibilang itu kebijakan tidak berseberangan, tidak bertentangan kalau sudah semua hampir ulama ada di situ. Nggak ada ulama yang tidak ikut saat itu semua. Termasuk dari NU, dari Muhammadiyah. Semua. Kalau di acara kita, acara 14 212 itu kan hanya bajunya saja yang tidak kelihatan. Banyak PNS, banyak ini, banyak semua. Dan semua dari unsur organisasi keagamaan. Semua. Jadi di situ tidak bisa diklaim bahwa ini hanya misalnya mewakili komunitas kelompok organisasi agama tertentu. Tidak, ya, semuanya ya. Tidak, bahkan waktu istimewa tahun 2000 bukan istimewa, waktu reuni 2019 sebelum acara itu saya mengundang lintas agama di Hotel Sofyan. Ada dari Hindu, Katolik, Nasrani, Buddha, diundang semua. Juga, guys. Akhirnya mereka hadir semua.
Oh, tahun 2019. Oh, terakhir ya. Sebelum 2019 betul. Ini 2019. Iya, terakhir kan. Iya, dan Terakhir mereka kita hormati pandemi. naik ke atas panggung dan mereka disambut, dituntun dari bawah sampai ke atas panggung. Mereka nangis, meneteskan air mata. Tidak menyangka ternyata dia pikir bayangan dia bakal akan mengalami perlakuan yang tidak baik. Ternyata tidak. Justru mereka ada satu, saya lupa ya, kalau nggak salah namanya siapa, dia bilang, Ustadz bagaimana kalau saya nanti kelihatan kalung salib saya? Kalau saya bilang cari kalung yang lebih besar, keluarkan dari baju, biar Anda nanti tahu perlakuan. Justru malah di situ malah dihormatin karena dianggap tamu kan. Kan kita dalam agama Islam tuh akromud dhaif itu menghormati tamu itu adalah segala-galanya gitu loh. Jadi mereka tidak mengerti filosofi orang Islam. Iya. Orang Islam itu jangan diperangi. Betul. Kalau diperangi ya pasti melawan. Betul. Tapi kalau dihormati akan lebih hormat lagi. Betul. Gitu. Ya sama lah kejadiannya sekarang. Kita ini kan tidak pernah dibuka ruang untuk diskusi kan. Iya. Saya 2017 ketemu dengan Pak Jokowi di istana. Waktu itu dengan Bahtiar Nasir, dengan Zaitun Rasmin dan Bukan di jalan ketemunya di sana. Enggak, khusus kita diundang. Yang saat itu inisiatifnya Pak Wiranto. Oke. Menko Polhukam. Menko Polhukam. Tapi tidak ada tindak lanjut. Oke. 2019 saya bertemu lagi di Istana Bogor. Itu bahkan dahsyat 2,5 jam dari mulai sholat sunnah sholat sunnah, setelah itu sholat lohor berjamaah, setelah itu di ruang kerja Pak Jokowi menyatakan bahwa saya tadinya disiapkan ruang meeting tapi saya nggak mau. Itu tahun berapa itu? 2018. 18. Iya. Wah itu kan menjelang Pilpres. Belum ya, masih ya. Ya kan menjelang Pilpres. Iya, tapi belum ada kaitan sama sekali ya. Oke, belum ada pembicaraan. Nggak ada. Itu total 2,5 jam kita. Siapa aja bersama yang hadir? Saat itu kita berenam ya. Saya dengan Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Slamet Ma'arif, dengan Abar Raut Al-Bahar, Ustadz Muhammad Khotot, Usama Hisham. Usama Hisham kan orang Golkar. Ya, dia inisiatornya. Oh, inisiatornya. Iya, inisiatornya. Sebetulnya ya kita sudah istilahnya. Siapa tadi Bahar tadi? Abah Raut Al-Bahar. Oh, dari mana itu? Dia itu sebenarnya dia salah satu tokoh senior di Az-Zikro ya. Oh, tempat Ustadz Arifin Ilham. Ya. Oke. Disitulah kita terjadi diskusi saling membahas ini itu. Tapi ya Pak Jokowi didampingi oleh siapa? Waktu di ruang kerja kalau saya nggak salah sendiri ya. Oke. Nggak ada Pak Pratik. Pratik. Iya. Waktu makan ada Pak Pratik, ada Pak Teten. Ada Pak Teten. Iya ada. Oke. Tapi waktu 2017 itu jelas-jelas Pak Jokowi menugaskan Pak Wiranto evaluasi, diskusi, tindak lanjut permasalahan ini semua. Oke. Tapi ya lagi-lagi. Waktu itu dibicarakan apa? Banyak hal lah ya. Yang menjadi main concern Ustadz apa? Saat itu kasus Ahok. Terus kan 2018 sudah selesai. Iya, terus kriminalisasi terhadap Habib Rizik. Oke. Iya, kenapa saya bilang kriminalisasi? Jadi beberapa kali ada acara-acara khusus, ya, acara semi kenegaraan, termasuk waktu Raja Salman datang berkunjung ke DPR itu nama Habib itu sudah masuk di list sebagai tamu, tiba-tiba dicoret, last minute dicoret, begitulah. Oke. Nah, itulah banyaklah terjadi kebuntuan, gitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin menjauhkan Habib dari istana, kira-kira begitu. Saya pikir Habib itu salah satu figur ya. Tapi kalau saya lihat lebih dari itu ya. Dia memang tidak senang umat Islam ini dalam arti kata ya, quote unquote ya, yang benar-benar concern ya menjaga keutuhan NKRI ini bisa dekat dengan pemerintah gitu loh ya. Jadi memang selalu diciptakan ya, contohnya seperti sekarang kan. Oke. Buzzer di ternak ya kan. Bagaimana sekarang kita mau bilang mau anteng mau ternak? Buzzer tuh pusatnya di mana? Saya pikir semua mereka punya sarang-sarang ya. Iya, jadi bukan rahasia sebenarnya, sudah banyak orang lihat gitu, keluar masuknya di mana gitu. Luar biasa Ustaz. Saya nanya yang paling nggak mutu pun dijawab dengan serius juga. Lah habis kaget. Satu saat saya kok ini masuk ke sini. Saya amati ini ternyata ini rupanya di sini sangkarnya ini. Oke. Boleh minum Bos ya? Boleh dong. Saya boleh menuangkan teh lagi, Sob?
Aduh, terima kasih. Ustadz rupanya tidak minum teh, tapi saya minum teh, Ustadz. Nggak apa-apa. Ya? Apa yang ingin Ustadz harapkan dalam sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini jadi apa yang sebenarnya yang mau diharapkan, mau yang dikerjakan, mau apalah judulnya begitu. Iya, kalau saya lihat kan begini ya, kalau kita ini hanya cuman bisa mengkritisi, memprotes dan lain sebagainya kan juga tidak fair ya. Nah, kita juga pingin dalam arti kata apa yang kita suarakan, ya kan, yang jelas-jelas itu adalah perubahan. Oke. Ya, contoh misal, dengan mudahnya orang melaporkan kalangan sekitar kita. Misalnya jam 12 dilaporin, jam 1 sudah dipanggil atau kadang-kadang dicokok. Misal, ya. Harus konkret. Iya konkret, banyak. Misal siapa? Iya banyak. Contoh kayak orang anak-anak FPI. Munarman. Nah, kalau Munarman lain lagi itu kan, itu memang udah diincar lama. Iya kan. Nah, tapi kalau laporan-laporan yang disampaikan oleh kita maupun orang lain tentang orang-orang yang tadi saya bilang di ternak, hampir tidak pernah ada yang diproses. Jadi mereka merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum, terus-terusan begini. Nah, contohnya siapa? Ya banyak, ada Abu Janda, ada Denny Sergar dan lain sebagainya. Itu kan jelas-jelas ada Armando. Iya kan? Kenapa saya mesti sebut nama? Ya ini bukan rahasia, sudah. Itu, makanya saya kan daripada kita tutup-tutupin nama, kan orang udah tahu semua kan. Betul. Iya kan? Mereka menyerang segala orang. Kita pun, saya pun kenal juga tidak, tapi dia sebut-sebut fam saya. Contoh misal Martak loh, Martak itu kan banyak. Kalau saya hantam sergar yang lain kan pasti tersinggung. Iya. Kalau nggak ngerti, nggak paham, yang sopan. Iya. Nah, kalau mau mengkritisi, mau protes, mau apa, ya yang konstruktif lah, gitu. Karena ini kan yang kita sampaikan ini kan bab membangun negara. Dalam arti kata. Nah, kenapa kok kita selalu begini? Karena contoh sekarang misal masalah HIP, masalah Omnibus Law dan masalah-masalah lain. Ini kan semua kayak dipaksakan di saat musim pandemi. Undang-undang Minerba, terus undang-undang perlindungan penggunaan dana COVID. Ini kan jadi aneh. Kok ada sesuatu yang mestinya harus diaudit dan lain sebagainya, tapi ini sudah dibuatlah peraturan-peraturan, ya kan? Iya, tapi kalau saya lihat concern GNPF Ulama itu tidak hanya soal di keumatan ya, tapi juga soal kenegaraan ya. Oh ya, otomatis. Otomatis karena itu darah itu sudah mengalir dari semenjak saya dilahirkan, jadi ya nggak akan bisa berhenti seperti Habib Rizik, jangan diharap bisa berhenti, nggak mungkin. Nah, itulah yang tadi tidak bisa dilokalisir, hanya udahlah ulama itu ngomong saja soal keagamaan. Padahal soal keagamaan dan keumatan itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Iya. Ini kan yang kejadian sekarang ini kan sudah mulai menyisihkan agama, menyisihkan ulama. Ya inilah yang terjadi sekarang. Tapi begini Ustadz ya, di kalangan Islam sendiri kan selalu ada kontroversi kan. Jadi yang memang berjarak dengan pemerintah ada, atau memang sengaja di-exclude ya, dikasih jarak. Tapi kan yang direkrut ke istana juga ada juga. Banyak kan ulama-ulama. Bahkan ulama-ulama yang respected, dihormati. Banyak. Artinya problemnya kan bukan di Pak Jokowi, problemnya di ulama sendiri. Ya, pertanyaan sekarang yang dimaksud ada yang punya ketokohannya jelas, namanya juga jelas. Pertanyaannya, suaranya jelas nggak? Disampaikan nggak? Itu pun pernah saya sampaikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi waktu Pak Jokowi menyampaikan pada saya, pada kita ya saat itu, saya tidak memusuhi umat Islam. Saya kalau ke daerah selalu berkunjung ke pondok pesantren. Saya di sini sering mengundang ormas-ormas Islam. Saya sampaikan Pak Jokowi nggak salah, betul. Tapi yang terjadi kebuntuan komunikasi itu dengan kita-kita, tapi yang Bapak undang ini ormas-ormas yang tidak ada kaitannya, dalam arti kata tidak punya permasalahan apa-apa, dan sayangnya mereka tidak menyampaikan ini aspirasi. Tidak kami rasakan lah, kalau saya bilang tidak sama sekali nggak mungkin lah ya. Mereka asik-asik aja kira-kira gitu. Mungkin asik-asik aja mereka, nggak juga dikutak-atik negara ya kan, sementara yang direpresi ini yang bermasalah. Kalau kita misal ada waktu mulai kita dideketin saat itu oleh Pak Wiranto, kita mau dipertemukan, itu yang kita siapkan bukan baju sama jaket sama jas sama peci, bahan apa yang akan kita diskusikan.
Oke. Nah, ya mungkin di kelompok yang berbeda ini, wah ini besok ketemu presiden nih, kita mesti rapi, mesti begini. Oke. Ya udah, salah rahat-rahatan saja kalau menurut saya. Ini versi pribadi saya, maaf ya. Iya. Saya tidak mengecilkan, tidak mengkerdilkan apa yang pernah dilakukan oleh para ormas-ormas dan lain sebagainya. Tapi kan pasti kita bisa merasakan perubahannya, gitu loh. Nah, kalau seandainya itu disampaikan, ya kan, oleh para ulama, saya yakin Pak Presiden pasti akan melakukan perubahan. Oke. Dan itu keluar dari ucapan beliau waktu di Bogor. Ucapannya apa? Nah, waktu saya mencoba mengelaborasi permasalahan kasus Habib Rizik, itu keluar dari Pak Jokowi sendiri bahwa wah, kalau gitu memang saya selama ini mendengar sepihak. Oke. Itu keluar. Saya tidak mungkin berani ngomong kalau tidak real. Oke. Bahkan yang kedua, beliau nanya apa yang harus saya sampaikan. Ya kan, ya menurut saya yang sampaikan kepada aparat. Saya bilang begini, Pak Jokowi, ini negara hukum. Saya mohon apabila ada permasalahan baik terkait dengan Habib Rizik atau bukan terkait dengan Habib Rizik yang memenuhi unsur hukum, silahkan diproses hukum. Tapi yang nggak ada, tolong jangan diada-adakan. Nah, kalau seandainya Bapak pernah mengundang beberapa petinggi dalam arti kata ya, dari mulai kepolisian, TNI, Menko Polhukam dan lain sebagainya, itu pernah terjadi. Diundanglah mereka untuk membahas permasalahan Habib Rizik. Yeah. Tolong Pak, sekali-sekali berikanlah dari kita kesempatan untuk menyampaikan informasi versi kita. Oke. Tapi di depan mereka. Silahkan mereka dihadirkan. Itu malah yang saya tawarkan. Iya. Nah, jadi supaya Bapak mendengar benar-benar dua pihak yang jelas. Karena Bapak sebagai pemimpin negara, Bapak adalah presiden kita juga. Itu ucapan saya, nggak kurang nggak lebih. Oke, jadi sebenarnya menurut Ustadz ada upaya untuk disinformasi kepada presiden mengenai Habib Rizik. Iya. Atau ada pihak-pihak yang ingin memberikan citra yang buruk kepada HRS di mata presiden. Iya, pasti. Bagaimana motifnya politik? Motifnya politik gitu loh, karena kan konkretnya kan Habib itu kan selalu tidak mudah ditundukkan, tidak istilahnya dia lebih senang dengan oposisi, mengkritisi dari luar. Nah, ini mungkin pemerintah yang sekarang ini tidak siap untuk hal ini. Gitu, kalau pemerintah sebelumnya kan ya itu normatif saja gitu loh. Oke. Ya, kan? Santai. Ya, santai. Kan sebenarnya nggak perlu repot. Kalau mau nggak repot, ini juga bisa nggak repot. Ada majelis ulama. Tapi kan kalau nggak repot kan nggak ada kerjaan. Nah, itu. Luar biasa. Tidak ada kerjaan dan tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada pemasukan. Mungkin, tapi. Ya pastilah. Dari mana? Ya. Dari mana mereka bisa hidup senang-senang begitu kan? Mana ada orang mau setiap hari kerjanya menghujat orang, memaki orang, menjelekkan agama segala. Bayangin ngaku Islam, menjelekin Islam terus nggak berhenti. Kalau tidak, ini komunis kalau saya bilang. Pasti komunis, nggak mungkin. Itu kan gaya-gaya komunis tahun 60-an sekian. Oke. Itu. Tapi Ustadz belum jawab pertanyaan saya. Apa tuh? Apa yang mau dilakukan GNPF ulama ini? Ya kita selalu berdoa. Ya kan, insya Allah dapat pemerintah, khususnya presiden dapat hidayah, ya kan, insya Allah tidak ada salahnya kita mendoakan orang, ya kan. Nah, setelah itu ya kita tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita mengkritisi yang tidak berpihak kepada masyarakat, segala peraturan dan undang-undang. Tapi yang positif ya kita tidak perlu lagi mengkritisi, silahkan. Sekarang Ustadz ya, GNPF ulama tentu nggak bisa dong dilepaskan dari agenda politik nasional, misalnya Pilpres atau Pemilu 2024. Nanti perahu GNPF kemana? Kalau sampai hari ini kita tidak pernah punya pemikiran atau akan kemana. Kalau seandainya kita ini seperti di 2019, itu kan bukan hanya karena kita ini sebagai murni pendukung, tidak sebenarnya. Kita hanya ingin pergantian kepemimpinan. Karena pengalaman di periode yang pertama kita merasa ada kekurangan-kekurangan yang tidak ada perubahannya sama sekali. Oh, jadi waktu itu ABJ ya? Iya. Asal bukan Jokowi. Kita tidak stigma begitu, tapi dalam arti kata kita butuh ada perubahan kepemimpinan. Nah, siapapun kepemimpinannya silakan. Perubahan yang baik ya. Perubahan menuju ke arah yang baik. Gitu loh. Karena hijrah karena ini sebuah negara besar, ya kan, negara dengan hasil bumi, hasil alam yang mestinya kaya raya, mestinya nggak berutang negara ini. Jadi kalau 2024 kan sudah pasti akan terjadi perubahan kepemimpinan. Kalau tidak ada 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Tapi katakan let's say asumsinya adalah akan ada perubahan kepemimpinan. Lalu arah perahu GNPF ulama kemana nanti?
Ya kalau kita itu kalau seandainya kita harus masuk ke wilayah politik, kita harus mendukung, itu ya kita harus punya kriteria tersendiri. Siapa yang layak kita dukung, ya kan, komitmennya apa? Bukan dengan GNPF. Seperti waktu Pilpres 2019, Pak Prabowo menandatangani Fakta Integritas 17 poin, tidak ada satupun untuk Habib Rizik dan untuk kita. Hanya poin ke-17. Poin ke-17 memulangkan Habib Rizik, itu saja ke-17. Lainnya semua untuk agama dan negara dan bangsa. Asumsinya kalau jadi presiden kan? Kalau jadi presiden. Jadi kalau Menhan nggak perlu pulang. Enggak, karena kan masih jadi pembantu. Iya, Iya. Jadi kalau Menhan ya sudahlah, apa boleh buat kan? Iya. Tapi masalahnya ini ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, Ustadz. Pertama, berkali-kali saya mendengar pernyataan dari PA212 tidak akan menjagokan lagi Prabowo. Itu berkali-kali tuh saya dengar. Bahkan saya ungkapkan juga di YouTube saya, ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama diklarifikasi dulu. Memang sudah pasti nggak Pak Prabowo lagi. Ya, saya pikir PA212 itu kan boleh dikatakan motor penggerak masanya Prabowo. Di antaranya ya kan. Dengan GNPF dan PAA dan FPI. Apakah PA212 itu dibayar? Apakah ada kontraknya? Atau direkrut? Nggak ada, sukarela. Mana ada capres dan cawapres pulang bawa duit karungan. Coba, walaupun itu istilahnya duit 2.000, 5.000, 10, 100.000. Gimana sumbangan cara? Umat. Sumbangan umat. Bagaimana meminta maaf dan mengembalikannya? Timbul tenggelam bersama meja. Bersama meja yang digebrak maksudnya. Timbul tenggelam. Jadi saya pikir wajar lah kalau PA212 menyatakan itu ya. Jadi GNPF Ulama tidak against itu. Pokoknya ya itu haknya PA212 gitu ya. Kan sekarang kan setiap organisasi yang pernah bersama-sama dalam perjuangan untuk memenangkan salah satu capres yang kita dukung saat itu kan punya cara tersendiri ya masing-masing ya. Ya mungkin PA212 sekarang, mungkin nanti GNPF, ya ada waktunya lah semua lah. Oh, tapi tetap akan menurut ijtima ulama lagi. Yang jelas kita sebagai umat Islam tidak boleh masuk lubang 2 kali. Karena cuma keledai. Ya, kecuali keledai. Keledai, ya kan? Iya. Ini 2 kali atau 3 kali? 3 kali barangkali ya. 2014 enggak ya? 2014 justru tidak. Enggak, jadi tidak. 2014 enggak ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan. Jadi 2019. Iya. 2024 tidak mau jadi keledai. Tidak mau meniru cara keledai sampai masuk ke lubang yang sama 2 kali. Yang sama loh ya. Nah, pertanyaannya adalah saya juga tanyakan dalam beberapa kesempatan sekarang, mau seminar, mau apapun. Saya khawatir dengan adanya permufakatan jahat demokrasi. Istilah saya permufakatan jahat demokrasi. Yaitu pesta di antara partai-partai pendukung istana saja. Apalagi PAN sudah direkrut, ya kan? Dengan PAN direkrut, maka partai di luar istana tidak mencapai 20% lagi. Kalau ketika PAN masih di luar istana, gabungan Demokrat, PKS, PAN itu masih lebih dari 20% kursi. Sekarang partai istana sudah mencapai 82%. Artinya mereka bisa dong membuat pilpres, bahasa Jawanya mungkin saya salah, eto-eto apa? Iya, eto-eto bisa juga ya. Ya, capres pilpres eto-eto, ya kan? Dan calonnya ya cuma mereka saja. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dan siapapun yang menang, maka 7 parpol itu yang akan berkuasa. Jadi pembagiannya tergantung paket mana yang dipilih. Kira-kira kan begitu. Betul. Bagaimana sikap GNPF kalau terjadi seperti ini? Kan nggak ada gunanya. Mau ijtima, mau apa? Kan semua calon sudah disetir dari barangkali ya oligarki politik atau oligarki ekonomi. Ya kalau bagi kami ya paling tidak kan saya juga paham sedikit lah tentang politik ya. Nggak buta-buta banget lah ya. Siapa bilang buta? Ini dari tadi politik semua. Iya benar. Saya pikir terlalu dini kalau harus menyikapi sekarang. Karena kan ini bagi saya ini bukan menguntungkan bagi presiden, merugikan. Kenapa merugikan? Iya merugikan. Jadi dengan adanya bergabungnya partai yang tadinya di luar, akhirnya
keluarlah sebuah pertanyaan-pertanyaan sampai yang dipertanyakan oleh Prof. Refli tadi kan. Nah, berarti kan di situ ada indikasi bahwa presiden ini akan memperpanjang masa jabatannya. Justru kalau saya barangkali tidak. Jadi yang saya sebut dengan oligarki itu namanya oligarki banyak orang, tapi ya seputar istana saja. Dan oligarki itu oligarki politik dan oligarki bisnis. Kalau oligarki politik kita sudah tahu lah, yaitu ketua-ketua umum 7 parpol tersebut, plus tentu presidennya kan. Di tangan ke-8 orang itu saja penentuan capres-cawapres itu ditentukan kan. Jadi mereka tinggal membuat 2 paket atau maksimal 3 paket di antara mereka dan berkompetisi eto-eto. Kira-kira bisa begitu kan? Kalau ada pemilu. Kalau itu pemilu, ada pemilu kan? Justru skenario pemilu ini skenario yang paling ringan. Karena tidak akan ada penolakan massa kan? Tapi kalau skenario tanpa pemilu itu malah lebih berat. Jadi Pak Jokowi tetap mengakhiri masa jabatannya di 2024, tidak 3 periode, tetapi oligarkinya tetap remains. Karena siapapun yang terpilih, maka ya bagi-bagi di antara oligarki itu saja. Sehingga kalau mereka tidak mau keluar uang banyak, ya sudah, eto-eto aja. Kira-kira begini, atau siapapun yang menang. Bisa. Atau kalau mereka serius juga di antara mereka juga. Bisa. Gitu. Jadi dari partainya dan dari parlemennya lebih enak, nggak terlalu ada biaya baru dan lain sebagainya, ya kan? Barangkali yang ekstra keras cuma pileknya, karena pileknya kan nggak bisa disetir. Betul. Karena pileknya partai non istana kan ikut, siapa tahu tiba-tiba malah juara kan? Betul. Tapi kalau pilpresnya partai non istana cuma gigit jari, nggak diajak kan? Apalagi ada pernyataan dari salah satu sekjen partai besar. Kami tidak akan melibatkan partai A dan partai B katanya. Kalau partai A ideologinya berbeda, kalau partai B nggak cocok. Kira-kira begitu ya kan? Jadi padahal di luar itu ada partai-partai Islam baru, ada partai umat, Masyumi, tambah nggak bisa lagi pengaruhnya apa-apa. Selain juga belum tentu bisa ikut pemilu, ya yang jelas tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak punya kursi kan, tidak punya suara. Nah, GNPF Ulama apa upayanya untuk ini? Ya, kalau karena ini menurut saya titik krusial yang akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan. Gagal di sini, maka sesungguhnya kita akan mengalami penderitaan yang panjang. Pasti. Terhadap pulihnya demokrasi dan reformasi kita. Pasti. Jadi saya masih menaruh satu keyakinan. Itu kan ada pergantian. Contoh misal pilkada di beberapa daerah yang sudah habis masanya seperti DKI, Jatim dan lain sebagainya. Itu kan pasti terjadi perubahan. Apakah pertanyaan saya, apakah partai-partai besar ya seperti Golkar, Gerindra, Nasdem dan lain sebagainya, apakah juga mereka akan terus begini sampai 2024 dan 2029? Maksudnya terus akrab. Ya, mereka dalam arti kata mereka kan juga pingin dong mengambil peluang kekuasaan kan? Ya, untuk pilkada mereka kan gentleman agreement. Silakan kita berkelahi di pilkada, silakan berkelahi di pilek, karena kita nggak mungkin damai kan. Tapi di pilpres kan kita bisa damai katanya kan. Ya, tapi diskus pembicaraan itu sudah ada yang kayaknya di sana, tapi mereka juga udah punya ancar-ancar sendiri nantinya. Itu biasa terjadi di setiap mau menjelang pemilu kan. Artinya Ustadz masih yakin bahwa masih ada peluang demokratisasi. 2009 pernah terjadi contohnya kan 2009. Kenapa? Itu kan pernah terjadi itu, asal bukan si A. Udah semuanya itu bisa mengkristal ke situ gitu lah. Saya kok kalau 2019 itu malah punya analisis yang berbeda walaupun nggak etis menyampaikannya. Saya menganggap bahwa pemilu eto-eto itu sudah terjadi di 2019. Ya sebenarnya kan banyak orang yang menganalisa bahwa lebih bagus kalau calonnya si yang sekarang yang saat 2019 lah daripada orang lain. Ya memang tanda-tanda itu ada, bukan tidak ada. Kami merasakan itu. Itu kami merasakan. Karena kan makanya yang saya bilang oligarki politik dan bisnis bermain pasti. Jadi salah satunya adalah bagaimana memastikan lawannya jangan yang lain. Kira-kira begitu kan? Tapi kita kan punya pengalaman, Bang Refli. Tahun 2017 pilkada. Kurang kekuatan apa mengkristalnya? Berapa partai mendukung? Toh yang menang juga Anies juga. Ya, tetapi jadi pengalaman itu tidak bisa kita. Ya, tapi akhirnya kan oligarki ini juga pintar dia.
oh berarti jangan ciptakan open competition. Ya pasti. Ya kan? Ya mereka tidak akan berani. Karena kalau open competition, walaupun calonnya itu katakanlah di atas kertas tidak begitu kuat, tapi kalau dia open competition dan genuine election, maka peluang itu selalu ada. Tapi kalau misalnya calonnya di antara oligarki sendiri, ya kita mau ngapain? Kita nggak punya calon, kan? Kekuatan pro demokrasi kan nggak punya calon, mau ngapain? Karena siapapun yang menang, ya dia juga yang akan berkuasa. Betul. Makanya saya mendefinisikannya bukan kekuasaan Presiden Jokowi, tapi kekuasaan oligarki yang saat ini berkuasa. Gitu. Tapi kan ada partai-partai itu kan beda partai kan beda gaya kepemimpinan. Ya. Beda gaya atau beda kekuatan ketua umumnya. Ya, nah, ya contoh misal Golkar itu kan sangat dinamis partai itu kan, nggak sebodoh itu kan. Mungkin sekarang hari ini mungkin ketua umumnya punya ambisi, dia melakukan pendekatan. Nah, tapi kan satu saat saya nggak yakin itu semua. Tapi 2024 kepengurusan partainya tetap. Makanya Golkar misalnya konon ya, salah satu yang menolak pengunduran presiden di 2027 karena pergantian ketua umumnya di 2024 pasca pemilu. Betul. Artinya sampai 2024 tidak akan ada perubahan kebijakan. Betul. Dari sisi ketua umum. Betul. Tapi Ustadz jangan lupa juga kan ada cara lain. Bagaimana kata Prof Mahfud politik saling sandra kan? Iya. Tinggal dikutak-katik aja kira-kira masalahnya di mana. Rasanya kalau orang partai politik kalau nggak ada masalah hukum itu aneh rasanya. Iya. Kan gitu. Konkretnya gini, kalau boleh saya lebih dalam lagi ya. Iya, justru pengen dalam gitu. Iya, kan tidak sedikit dari mereka itu yang sudah ada komunikasi dengan kita. Oke. Walaupun kita anggap masih basa-basi gitu kan, tapi kita tidak pernah mau merespon positif. Ya kita bilang bolehlah kalau kita mau menjalin komunikasi hubungan boleh-boleh saja, tapi tidak di dalam kapasitas mendukung dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah mulai, makanya saya masih punya keyakinan. Makanya saya ketawa melihat pola-pola itu. Nah pikir itu pastilah 2022 akan terjadi perubahan yang mendasar nantilah. Apalagi dengan kondisi saat ini. Kita nggak fair dong kalau kita pingin pergantian kepemimpinan atau tidak setuju adanya perpanjangan 3 tahun atau 3 periode atau selamanya kalau seandainya ini telah dijalankan dengan baik. Ya kan, sementara sekarang kan terjadi permasalahan nggak ada henti-hentinya kan. Gitu. Kalau saya pribadi Ustadz, saya menganggap bahwa 3 periode dan pengunduran pemilu itu rasanya mungkin nggak akan terjadi. Kalau menurut saya. Karena itu terlalu berat. Terlalu berat, setuju. Ya kan? Nah, justru yang saya khawatirkan tadi dengan direkrutnya PAN itu adalah tanda bahwa oligarki itu akan berputar di antara mereka saja tanpa pihak lain bisa mengutak-atiknya. Nah, jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkomunikasi keluar, ya mungkin awalnya cek ombak aja, testing the water. Tapi perubahan terakhir ini sepertinya mengarah ke sana. Karena kan tidak ada kebutuhan untuk misalnya memperkuat kabinet dan lain sebagainya. Orang sudah terlalu tambun dan gemuk kan. Tapi memastikan bahwa tidak ada calon lain itu penting. Jadi partai luar istana kekuatannya cuma 18% dan tidak bisa mencalonkan pasangan presiden. Dan GNPF Ulama kalau mau misalnya mendukung salah satu calon, ya hanya disodorkan calon dari 7 parpol itu saja yang sudah di-create mungkin oligarki politik yang berkuasa saat ini. Kalau kita melihat pengalaman 2019, last minute itu hampir terjadi perubahan. Ya. Justru partai yang tadinya sudah firm mendukung pasangan nomor 2, itu terjadi lobby-lobby dan saya sempat 2-3 kali duduk bersama untuk membicarakan adanya calon yang lain. Cuman ada 1-2 partai yang sudah terlanjur bergabung dengan 01 terlambat dan terlalu lama memberi jawaban. Nah, saya nggak tahu tentang hal apa. Jadi itu saya anggap politik itu dinamis lah bagi saya. Nah, tapi perlu dicatat dalam hal ini GNPF ini bukan hanya semata-mata dukung-mendukung calon A, calon B, enggak. Siapapun bagi kami nggak ada masalah. Nah, selama kebijakannya berpihak kepada negara dan bangsa itu aja. Jangan mengganggu kelangsungan beragama, semua agama. Tapi dan mungkin sebagainya. enggak kalau dari rahim yang sama itu akan muncul kebijakan yang berbeda. Kan gini, orang banyak mengatakan gini, yang paling dikhawatirkan di Indonesia ini adalah oligarki politik dan bisnis. Terutama bisnis, oligarki bisnis yang membiayai. Yang paling bahaya itu bisnis. Yang membiayai politik itu. Iya, itu yang paling bahaya. Ya kan? Iya. Dan pasti mereka sudah menghitung kan. Bahkan barangkali orang mengatakan bisa saja melibatkan kekuatan asing misalnya. Yang memang powerful saat ini. Nah,
Sekarang kalau misalnya dari rahim seperti itu, Ustadz, apakah mungkin muncul pemimpin yang adil? Ya, tentu kemungkinan kecil. Iya. Ya kan, tapi paling tidak upaya itu kan tetap akan diupayakan ya oleh kita yang memang selalu di posisi oposisi. Iya. Dan yang berikutnya saya masih punya keyakinan partai-partai ini kan polanya sudah berbeda. Kalau sekarang kan satu sama lain tersandera kan. Pemainnya, playmakernya, ini ya istilahnya full team lah. Udah tahu cara-cara itu kan. Tapi di 2024 ini kan banyak yang sudah mulai uzur gitu loh. Mudah-mudahan ya sudah tidak ada lagi di dunia ini pemain-pemainnya. Iya kan? Ya ini fair aja kan. Memang begitu ceritanya kan. Jadi Ustadz ini ingin yang namanya kalau petinju itu saved by the bell. Iya. Ya kan? Jadi sudah mau dipukul, mau jatuh, tapi tiba-tiba tong, ya, bel berbunyi, selamat kita kan. Selamat. Jadi save by the bell itu tadi yang tadi ada yang meninggal karena alam fana ini. Iya kan? Allahu alam ya. Iya, kita tidak nyumpahin ya kan. Paling tidak kalau sudah uzur kan mungkin sadar, mungkin berubah karena kita boleh menganalisis, tapi Tuhan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Kita kan tidak bisa menafikan. Semua mau kita kerjakan sendiri. Nah, Tuhan nggak dikasih bagian itu nggak benar. Kita utamakan qadar, takdir dari Allah, pertolongan, ya kan? Itu dari Allah tuh mutlak. Karena mereka juga punya istri, punya anak, punya cucu, punya segala kan. Mereka kan juga pastilah masih punya hati nurani lah. Ya? Itu penting lah. Ya. Hati nurani itu bukan Hanura ya, hati nurani ya. Karena Hanura belum lolos. Jadi partai yang tidak masuk dalam 9, apalagi 7 ya kan. Oke Ustadz, last word, last statement apa Ustadz? Ya, saya selalu berharap pertama-tama kepada pemerintah, ya kan, paling tidak sedikitlah mendengar apa yang telah kita sampaikan, ya kan. Kan tidak mungkin yang kita sampaikan ini semua salah. Kalau perlu mendapat input dan lain sebagainya, silahkanlah. Kalau memang tidak layak menemui kami kan bisa mengutus, ya kan, perwakilan dan lain sebagainya supaya mendengar aspirasi kita itu apa. Nah, itulah yang menjadi pembahasan. Nah, silahkan setelah itu pemerintah tidak ada salahnya apabila ingin menjalankan program-programnya, ya kan. Nah, kalau seandainya semua dipaksakan, hari ini saya dapat informasi yang sangat mengkhawatirkan dijualnya beberapa aset-aset termasuk jalan tol. Ada di beberapa jalan tol yang menderita kerugian besar-besaran. Nah, ini apakah ini mau dipaksakan? Investasi itu yang model apa? Mana investasi yang menguntungkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Itulah. Nah, selamatkanlah dulu. Kalau memang bisa menggait atau membuka pintu untuk investasi, berarti paling tidak ada income, ada pemasukan untuk membayar hutang. Tapi kalau terus malah menumpuk hutang, ya apa yang dimaksud investasi masuk itu apa? Nah, investasi itu masuk kalau ada kemudahan regulasi, tidak berbelit-belitnya perizinan dan lain sebagainya, dan negara ini kondisinya aman. Nah, kalau masih buzzer berkeliaran kayak begini, orang kan masuk investor tapi investor buruk, investor yang memang yang biasa main kong kali kong seperti yang disebutkan oleh Pak Faisal Basri kemarin. Kalau investor yang baik ya dia pengen kondisi yang baik pula. Kalau sekarang kita menggali sesuatu atau mengerjakan sesuatu dari Indonesia yang keuntungannya 80%, 70%, semua orang berani spekulasi. Sekali gali bisa untung 2-3 kali, gagal ya masih untung. Nah, ini kan yang dilakukan. Pernah nggak transparansi dibuka? Ini ada investor ini sedang membangun ini, income buat Indonesia hasilnya ini, manfaatnya ini, tenaga kerjanya ini, kan nggak ada ini semua ini. Kan nggak pernah ada transparansi yang dijelaskan. Yang jelas sekarang ini BUMN itu utang-utangnya rata-rata sudah jatuh tempo. Sudah. Jadi untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo itu terpasang utang lagi. Lagi. Jadi utang dibayar lagi dengan utang. Pemerintah juga begitu. Membayar bunga utang dengan utang yang baru. Betul. Nah, jadi kita sudah masuk jebakan ekonomi. Jadi ada filosofi pengusaha itu yang selalu berprinsip selama masih dipercaya carilah hutang yang banyak. Nah, itu yang rupanya yang terdengar oleh pemerintah dianggap ini formula yang benar. Ini tidak benar. Boleh menutup hutang, membayar hutang dari hutang itu boleh. Bukan tidak boleh, tapi nilai daripada hutangnya tidak
menjadi tambah. Iya, kalau ini tambah. Kalau utangnya 100, cari pinjaman 50, bayar utang, sisa 50, itu nggak apa-apa. Kalau ini 100, cari pinjaman 50, buat bayar utang 20, berarti kan utangnya 130. Iya, karena yang dibayar itu cuma bunganya. Cuma bunganya. Itu pun sering gagal bayar bunga. Iya, jadi nggak mungkin utang pokoknya tetap. Iya, jadi nggak jelas gitu loh. Oke. Ya Ustadz, terima kasih ya banyak atas sharingnya ya yang luar biasa. Dan memang kalau kita interview seperti ini, Sobat Era sekalian, memang harus reading between the lines. Nggak bisa juga kita above the lines ya. Tidak bisa juga kita angkat ke permukaan semua ya. Betul. Jadi kadang-kadang ya terpaksa bahasa silat dipakai ya, atau bahasa main biliar dipakai karena memang negara kita ya belumlah menjadi negara yang demokrasi. Betul. Ya, sebagaimana yang kita pahami ya. Ya, itu saja pembicaraan dengan Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan ketemu lagi dengan edisi-edisi lainnya. Cia. Keren cerdas. Keren cerdas.